Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Will dan Toto, akun pejabat. Seperti biasa, yang dibahas adalah seputar sastra, sejarah, film, dan vlog. Ya kan? Kali ini ada yang menarik karena konten yang akan dibahas hari ini adalah requestan. Mana siapa yang request ya? Oh ya, ada. Ntar boleh lagi request, pokoknya ada yang request kalau gue harus membahas ini apa, yaitu fenomena yang disebut kapsula mundi. Apa tuh kapsula mundi? Ntar nyontek dulu. Jadi kapsula mundi itu adalah sebuah sebuah fenomena, yaitu membuat penguburan orang meninggal, orang yang udah almarhum meninggal dikubur, yaitu pakai cara namanya kapsula mundi. Apa itu kapsula mundi? Jadi begini ceritanya nih, gue baca dulu tetap biar autentik ya kan, biar kayak ustad-ustad di pengajian di kampung-kampung gue. Peti mati berbentuk kapsul yang diciptakan oleh ilmuwan asal Italia, Anna Citelli dan Ralph Bucel. Ribet namanya, kayak magung ngasih nama Wildan itu bagus, Maulana Yusuf tuh keren kan, ini ribet. Rachel. Mayat diposisikan ditekuk seperti janin dalam kandungan. Nah, mayat ditekuk diposisikan seperti janin dalam kandungan gini. Nah, habis itu dimasukkan tuh ke dalam kapsul tadi, kapsul lamundi tadi. Kapsul lamundi lalu dimasukkan ke dalam kapsul mundi yang terbuat dari plastik ramah lingkungan. Ada gitu ya kapsul ramah lingkungan. Kan kalau plastik kan butuh ribuan tahun untuk terurai. Ini ada plastik ramah lingkungan nih katanya. Dan memiliki dua ukuran. Yang kecil ini untuk mayat yang sudah dikremasi atau menjadi abu. Kayak ajaran-ajaran tertentu kan ada tuh dikremasi ya kan. Nah, kapsulnya dimasukin ke kapsul mundi yang ukuran kecil. Mungkin segede gini nih ya. Segede toples lah ya kan. Itu tuh harganya berapa kemarin nih kalau nggak salah? 60, yang kecil itu 64 juta kalau dirupiahin kalau nggak salah. Duit Italia itu kagak tahu, lupa duit Italia apa. Untuk mayat yang sudah dikremasi menjadi abu, dan yang ukuran besar untuk mayat yang utuh yang diposisikan seperti janin dalam kandungan tadi, dalam rahim tadi kan. Jadi kita kayak ke posisi awal ya kan, di situ kita dalam keadaan gini dalam rahim ibu, terus lahir, terus melewati 4 dunia itu kan, dunia kandungan, dunia alam kandungan, alam dunia, alam barzah. Nah itulah pokoknya ikan 4, 5 sama alam barzah yang terakhir di yang ini, yang pas pertama alam ruh, alam kandungan, alam dunia, baru alam kubur, terus baru alam barzah. Nah itu ya kan, pas mau masuk alam kubur diposisikan ketika dalam masa alam kandungan kali ya kan, digituin tuh. Jadi orang ditekuk kayak dalam kandungan ibunya, terus dikubur, dimasukin dalam bentuk telur gitu, terus dikubur. Baru kali ini ada tanya jawab Komisi Dika ya. Nah gitu ya kan. Nah ukuran besar itu tuh seperti itu, yang diposisikan seperti janin dalam rahim
Lalu kapsul berisi almarhum tadi, orang yang udah meninggal, ditanam dalam tanah, lalu benih pohonnya itu ditaruh di atasnya. Nggak ditanam berarti? Iya ditanam. Ditanam. Sama aja kan, orang dikuburkan, kalau orang kan di peti atau di kain kapan. Kalau ini dimasukin dalam bentuk telur gitu. Tapi posisikan pas dalam rahim ibunya tuh. Habis itu di atasnya dikasih benih. Berarti Di mati atas telurnya. tanam. Ya, iya gitu. Udah meninggal orangnya, udah almarhum. Terus di atasnya dikasih benih, ya kan? Benih pohon, nggak tahu tuh pohon apa, tergantung tuh siapa tadi nama anak Citeli sama Ral Bercelli itu. Nah, ya kan? Pokoknya 2 orang itu tuh dari Italia itu asalnya. Dalam tanah, lalu benih pohon ditanam di atas kapsul mereka, dan jasad manusia itu akan jadi nutrisi atau pupuk organik untuk pohon. Nah, jadi dalam pohon tuh akhirnya tumbuhlah pohonnya itu, tumbuh pohon set. Nanti ketika katanya si 2 orang itu tadi tuh, si Ana Citelia Maral siapa tuh, Berejo, ribet banget namanya. Nah, jadi kuburan itu gak serem lagi, banyak batu nisan, serem. Jadi kayak hutan aja, hutan, jadi banyak pohon-pohon tuh ituannya dia. Karena menurut dia kan, menurut mereka, cara anak Kiteli dan Rachel ini, metode kapsula mundi ini akan membantu manusia untuk melakukan penghijauan, ya kan? Nah, rencananya hampir sama tuh kayak gitu, ya kan? Jadi pada suatu hari ketika kita datang nih ke kuburan misalnya di Itali nama-nama kampungnya apa sih? Nama-nama kampung kalau di Itali? Nggak tahu, Jo. Kayak kuburan besar lah, ya kan? Di sini kuburan besar, orang kan penuh dengan ada itunya, tiba-tiba banyak batu nisan. Nah, ini enggak, banyak pohon tuh, karena orang mah orangnya ditanam di pohon itu. Tapi kan sebenarnya kan merawat jenazah, kalau ini kan kepercayaannya si Ana Citeli dan Ral Brazil ini kan. Tapi kalau dalam Islam, kalau merawat jenazah itu fardu kifayah, kan? Kami wajibkan kita mengurus, memandikan, habis itu mensolatkan, ikan kalau jauh bikin sholat goib. Nah, itu kalau dalam ajaran Islam. Nah, kalau dalam ajaran si anak Citelia Maralejo tadi tuh kayak gitu, dia bikin perusahaan khusus dia buat telur-telurnya gitu. Orang tuh jadi kayak telur tuh, dimasukin ke dalam telur gitu, terus dikubur, di atasnya dikasih benih kayak gitu. Nah, kasih garam, kasih garam, kasih kecap, cekek dikit, udah ada aja. Nah, kayak gitulah punya. Itu namanya tadi kapsula mundi. Kapsula mundi itu dari Itali. Nah, jadi itu dalam Islam itu fardu kifayah, ya kan? Kalau fardu kifayah, kita harus mengurus jenazahnya, mensolatkan. Terus lu gak mau out frame lagi mensolatkan. Habis itu setelah kita ada di alam barzah, alam kubur dulu ya. Di alam kubur tadi kita diwajibkan berdoa, ikan berdoa, mengirimkan Al-Fatihah. Pada hari Jumat kita yasinan, baca surat Al-Kahfi, tahlil, tahmid, terus aja semua sebutin terus. Nah, karena mungkin itu penjelasan gue tentang kapsula mundi tadi. Nah, sekarang tanpa sengaja tadi kan ada bintang tamunya tuh si Dika, yang waktu kemarin nyari buku itu di bawah Black and Square. Ya, cukup sekian dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau request gue bahas apa, komen di kolom komen, asal nyambungnya sama sejarah, sastra, teater, film. Nah, pokoknya yang ada di konten-konten gue inilah, komen ngebahas apa. Insya Allah ini sebenarnya masih ada 4 list nih gue ngebahas. Gue masih punya utang ngebahas tentang berapa yang Bun juga makan itu, si yang nyiptain ini loh, nyiptain selawat subuh yang as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum lagi, bukan apa, tahrim. Nah, kemarin kan tahrimnya udah dibahas, tinggal menceritakan tentang asal usul orangnya tuh belum dibahas juga. Gue belum sempat riset karena ini juga riset kecil-kecilan tuh, harus baca-baca buku lagi tentang dia. Terus tentang apa lagi yang gue masih punya utang ya, belum selesai. Jadi utang lu kok gue belum bayar ya? oleh lu kapan gue utang?
Enggak, bro. Sialan lu. Gue kagak pernah punya utang di sini ya. Anjay, sombong boleh. Nah, apa namanya? Yang misalnya baru berapa bagian tuh, 3 bagian apa lagi, nah belum gue bahas. Tetap stay tune di YouTube gua. Mudah-mudahan YouTube ini berkembang. Cukup sekian dari gua. Jangan lupa kalau ada hal baik yang ada dalam tayangan video ini, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah-salahnya itu emang dari kesalahan gua. Kayak ustadz di sana ya, bawa catatan terus ngomongin gitu kan, closingnya gitu lah. Malu, calon menantu Pak Yai. Udah, daripada panjang lebar lagi,